Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnadila, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Signal Encoding Technique Use. Yang pertama yang akan kita bahas di sini mengenai pengertian pengkodean atau encoding dan tujuan dari pengkodean. Adapun definisi dari pengkodean atau encoding adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memberikan penegasan pada proses yang terlibat data dan pensinyalan transmisi data. Dalam proses tersebut perlu diperhatikan pula fasilitas-fasilitas komunikasi dan media yang tersedia. Pengkodean atau encoding adalah proses perubahan karakter data yang akan dikirim dari suatu titik ke titik lain dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada dan menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan. Suatu terminal yang berbeda menggunakan kode biner yang berbeda untuk mewakili setiap karakter. Sedangkan tujuan dari pengkodean adalah menjadikan setiap karakter data dalam sebuah informasi digital ke dalam bentuk biner agar dapat ditransmisikan dan bisa melakukan komunikasi data. Kode-kode yang digunakan dalam komunikasi data pada sistem komputer memiliki perbedaan dari generasi ke generasinya karena semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim atau digunakan. Selanjutnya, macam-macam teknik encoding. Yang pertama, data digital, sinyal digital. Umumnya peralatan untuk mengubah kode data digital menjadi sebuah sinyal digital tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu mahal dibanding peralatan modulasi digital ke analog. Yang kedua, data analog, sinyal digital. Perubahan data analog ke bentuk digital memungkinkan penggunaan peralatan transmisi digital dan peralatan switching modern. Yang ketiga, data digital, sinyal analog. Beberapa media transmisi seperti serat optik dan media umaidat hanya akan menyebarkan sinyal-sinyal analog. Yang keempat, data analog, sinyal analog. Data analog dalam bentuk elektrik dapat ditransmisikan sebagai sinyal baseband dengan mudah dan murah. Hal ini dilakukan dengan transmisi suara melalui jalur derajat suara. Satu penggunaan modulasi yang umum dilakukan dengan mengalihkan bandwidth sinyal baseband ke bagian lain dari spektrum. Dengan cara ini, sinyal multiple di mana masing-masing berada pada posisi yang berlainan pada spektrum dapat membagi media transmisi yang sama. Selanjutnya, pola-pola encoding. Yang pertama ada non-return to zero level atau yang disingkat dengan NRZL, yaitu suatu kode di mana tegangan negatif dipakai untuk mewakili suatu binary dengan tegangan positif dipakai untuk mewakili binary lainnya. Ada beberapa poin penting dalam NRZL. Yang pertama, dua tegangan yang berbeda antara bit 0 dan bit 1. Yang kedua, tegangan konstan selama interval bit. Yang ketiga, tidak ada transisi yaitu tegangan no return to zero. Contohnya, ketiadaan voltage dapat digunakan untuk menampilkan biner 0 dan voltage positif konstan untuk menampilkan nilai biner 1. Yang kedua, pola non-return to zero inverted atau yang disingkat dengan NRZI, yaitu suatu kode di mana suatu transisi low ke high atau high ke low. Pada awal suatu bit time akan dikenal sebagai binary 1 untuk bit time tersebut. Tidak ada transisi berarti binary 0. Sehingga NRZI merupakan salah satu contoh dari differential encoding. Beberapa poin penting dari NRZI. Yang pertama, data dikodekan atau diterjemahkan sebagai kehadiran atau ketiadaan sinyal transisi saat permulaan bit time. Yang kedua, transisi atau dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah merupakan biner 1. Yang ketiga, tidak ada transisi untuk biner 0. Sebagai contoh, encoding diferensial. Kelemahan dari NRZL maupun NRZI
tadi, yaitu keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasi yang buruk NRZ. Ini adalah contoh gambar dari NRZL dan NRZI. Pola ketiga yaitu pola bipolar AMI. Beberapa poin penting dari bipolar AMI. Yang pertama, teknik ini diarahkan untuk mengatasi ketidakefisienan kode-kode NRZ. Yang kedua, digunakan lebih dari 2 level sinyal. Yang ketiga, contoh untuk skema ini yakni bipolar AMI atau alternate mark inversion dan pseudo-ternary. Pola yang keempat adalah pseudo-ternary. Poin penting dari pola ini yaitu pertama, biner 1 sesuai untuk melalui no line signal. Yang kedua, biner 0 melalui pulsa yang berganti-ganti negatif dan positif. Di samping ini adalah contoh gambar bipolar AMI dan pseudo-ternary. Pola selanjutnya adalah pola Manchester, di mana pola ini memiliki beberapa poin penting. Yang pertama, transisi di tengah untuk tiap periode bit. Yang kedua, perpindahan transisi sebagai clock dan data. Yang ketiga, rendah ke tinggi menggambarkan 1. Yang keempat, tinggi ke rendah menggambarkan 0. Pola selanjutnya yaitu diferensial Manchester. Adapun poin penting dari pola ini yaitu pertama, transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk clocking. Kedua, transisi dimulai saat periode bit menggambarkan 0. Ketiga, tidak ada transisi yang dimulai saat periode bit dalam menggambarkan 0. Yang keempat, menggunakan differential encoding. Di samping ini adalah contoh gambar dari pola Manchester dan differential Manchester. Pola selanjutnya adalah pola B8ZS. Ada beberapa poin penting dari pola ini. Yang pertama, penggantian bipolar with 8 zeros. Yang kedua, skema pengkodian didasarkan pada bipolar AMI. Yang ketiga, kekurangan kode AMI adalah string panjang 0 bisa menyebabkan hilangnya sinkronisasi. Pola selanjutnya dan pola yang terakhir adalah HDB3. Poin penting dari pola ini yaitu pertama, kepadatan tinggi bipolar 3 zeros. Kedua, didasarkan pada bipolar AMI. Yang ketiga, string pada 4 zero digantikan dengan 1 atau 2 pulsa. Di samping ini adalah contoh dari gambaran bipolar AMI, B8ZS dan HDB3. Selanjutnya, data digital dan sinyal digital. Adapun pengertian dari sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal diskrit dengan pulsa tegangan diskontinu. Tiap pulsa adalah elemen sinyal data biner diubah menjadi elemen-elemen sinyal. Selanjutnya, pengertian spektrum sinyal adalah desain sinyal yang bagus harus mengkonsentrasikan kekuatan transmisinya pada daerah tengah dari bandwidth transmisi. Untuk mengatasi distorsi dalam penerimaan sinyal digunakan desain kode yang sesuai dengan bentuk dari spektrum sinyal transmisi. Selanjutnya, pengertian elemen sinyal adalah tiap pulsa dari sinyal digital. Data binary ditransmisikan dengan mengencoderkan tiap bit data menjadi elemen-elemen sinyal. Adapun ketentuan dari data digital dan sinyal digital. Yang pertama, unipolar. Yang kedua, polar. Yang ketiga, rating data. Yang keempat, durasi atau panjang suatu bit. Yang kelima, rating modulasi. Selanjutnya, data digital dan sinyal digital. Yang pertama, receiver. Ada poin penting dari receiver ini. Yang pertama, receiver harus mengetahui
timing dari tiap bit. Kedua, receiver harus menentukan apakah level sinyal dalam posisi bit high sama dengan 1 atau low sama dengan 0. Adapun faktor perbandingan teknik komunikasi, yang pertama spektrum sinyal, kedua clocking, ketiga deteksi error, keempat interferensi sinyal dan kekebalan terhadap noise, yang kelima harga dan kelengkapan. Selanjutnya, data digital sinyal analog. Pentransmisian data digital menggunakan sinyal-sinyal analog yang paling sering dilakukan adalah dengan mentransmisikan data digital melalui jaringan telepon umum. Jaringan telepon dirancang untuk menerima, mengalihkan, dan mentransmisikan sinyal-sinyal analog dengan rentang frekuensi suara 300 Hz sampai 3400 Hz. Adapun modulasi dipengaruhi oleh karakteristik sinyal pembawa, yaitu yang pertama amplitude shift keying atau yang disingkat dengan ASK, kedua frekuensi shift keying atau disingkat dengan FSK, yang ketiga phase shift keying atau disingkat dengan PSK. Berikut ini adalah contoh dari ASK, FSK, dan PSK. Selanjutnya, data analog sinyal digital. Digitalisasi adalah konversi dari data analog ke data digital. Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan NRZL. Data digital dapat ditransmisikan dengan menggunakan kode selain NRZL. Data digital dapat dirubah menjadi sinyal analog. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka akan terjadi banyak hal. Di antaranya yang pertama, data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL. Yang kedua, data digital dapat ditandai sebagai sinyal digital dengan menggunakan kode lain selain NRZL, sehingga diperlukan satu data tambahan. Ketiga, data digital dapat diubah menjadi suatu sinyal analog dengan menggunakan salah satu teknik modulasi. Data analog, sinyal analog. Yang pertama, terdapat dua alasan utama untuk memodulasi analog dari sinyal-sinyal analog, yaitu diperlukan frekuensi yang lebih tinggi agar transmisi yang dilakukan lebih efektif. Kemudian, modulasi memperbolehkan frekuensi division multiplexing. Adapun tipe-tipe modulasi, yaitu yang pertama amplitude modulation atau disingkat dengan AM, kedua phase modulation atau disingkat dengan PM, dan ketiga frekuensi modulation atau disingkat dengan FM. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.